Puji Tuhan, baik semua ya, sehat semua ya. Kita kumpul lagi di hari Minggu ini untuk ibadah hari Minggu ya, kayak biasanya. Pada senang kan? Bisa ketemu hari ini lagi? Senang dong pastinya ya. Minggu ini kita ada temanya itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nanti untuk ayat-ayatnya, horom per horomnya dikasih tahu ya. Sebelum kita memulai, kakak ada pemanasan sedikit nih buat adik-adik supaya yang masih ngantuk, letih lesu bisa segar kembali. Yuk kakak undang untuk bangkit berdiri, kita gerakkan badan kita dulu, oke? Siap Karya? Siap dong, ikutin gerakan Karya ya. Pertama kita simpan tangan kanan kita, tangan kita itu di pinggang. Terus kita jalan di tempat. Pada tahu kan? Iya. Yuk kakak mulai sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangannya. Tuh 2, 3, 4. Tapi tetap jalan di tempat ya. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ke atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop. Tangannya boleh diturunin. Ya. Seger? Seger dong. Udah semangat kan? Iya. Nah sekarang kita memasuki ibadah kita ya. Kita mau bawa lagu dari Matahari Bersinar Terang. Pada tahu kan? Tahu dong. Udah sering kita nyanyiin kan? Yuk bang, dimulai bang. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik yang di rumah. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah acara ibadah kami yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu yang sudah menyiapkannya, dan berkatilah kami semua agar kami boleh selalu sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Korintus 13 ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah adik-adik, sebentar kita mau masuki firman Tuhan ya. Kita bawa satu buah lagu dari Kidung Jemaat. Ayo, siapa yang punya buku Kidung Jemaat? Pada tahu juga lah ya lagu-lagunya. Kidung Jemaat dari nomor 467. 467 ya? Iya, kita harus tahu juga lagu-lagu Kidung Jemaat ya. Yuk bang, kita mulai.
adik-adik. Nah, kakak mau menyapa ya. Ada adik-adik kelas 3, hai. Kelas 4, halo. Dan kelas 5, hai. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, hari ini kakak Olin yang akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mengerti tentang firman yang akan disampaikan pada hari ini. Untuk itu adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami boleh diberikan kesehatan untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, tolong bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mau mendengar dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak mulai, kakak akan bertanya kepada kalian semua. Boleh jawab di rumah masing-masing ya. Apakah kalian masih ingat khotbah beberapa minggu yang lalu? Ada yang ingat atau tidak? Nah, adik-adik, betul sekali. Dari minggu kemarinnya lagi, bahkan 2 minggu kemarin, sampai dengan minggu ini kita masih membahas tentang arti doa Bapa Kami. Kita ingat sebentar yuk, kita ulas lagi, kita ingat-ingat lagi. Kira-kira dari beberapa minggu kemarin apa saja sih yang sudah kita pelajari? Yang pertama, arti dari Bapa Kami yang di surga. Kemudian, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Dan hari ini adalah permintaan yang ketiga. Adik-adik tahu apa? Betul sekali, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita ulang sama-sama ya. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oke adik-adik, kakak mau kalian siapkan Alkitabnya karena kita akan membaca bersama-sama ayat Alkitab pada hari ini. Nah, adik-adik, kalian sering mendengar atau tidak kata kehendak? Ada yang tahu tidak apa arti dari kata kehendak? Apa ya kira-kira ya? Oke, kakak kasih tahu. Biasanya kalau kakak dengar kata kehendak, itu mirip-mirip dengan kemauan. Apalagi? Keinginan. Apalagi? Permintaan. Banyak ya adik-adik ya. Nah itu semua artinya sama. Sama-sama kehendak. Kakak mau bertanya, apakah kalian pernah memaksakan kehendak nih, keinginan kalian, kemauan kalian kepada teman kalian? Ada yang pernah atau tidak? Pasti pernah. Contohnya apa ya adik-adik? Meminjamkan barang. Pinjem dong pulpennya. Pinjem dong pensilnya. Aku kan mau coba juga. Ada yang pernah seperti itu? Tidak. Bahkan waktu temannya bilang, gak boleh, ini kan punya aku, nanti hilang. Kamu mah pelit. Masa gitu aja tidak mau minjemin? Ingat adik-adik, di situ kita sudah memaksakan kehendak untuk teman kita. Apalagi meminjamkan PR. Siapa yang masih melakukan ini? Aduh, aku lupa ngerjain PR. Nanti ibu guru marah. Oh iya, ada teman aku yang pintar, aku pinjam ke dia. Pinjam dong PR-nya. Aku belum ngerjain nih, aku lupa. Padahal temannya bilang, jangan dong, kan harusnya kamu kerjakan di rumah. Kamu mah gitu, kita nggak friend nih kalau nggak minjemin. Nah, adik-adik, di situ kalian sudah memaksakan kehendak-Mu. Apalagi selain ke teman. Sekarang kita ambil contoh memaksakan kehendak kepada orang tua. Ma, aku kayaknya harus beli handphone deh. Temen aku sudah punya yang edisi terbaru. Yang punya aku ini udah ketinggalan zaman, Mah.
Pah, kayaknya aku harus beli deh. Pokoknya aku harus beli. Pokoknya besok harus ada. Ada yang seperti itu atau tidak? Atau, aduh teman aku kayaknya punya sepeda nih. Aduh teman aku punya baju baru nih. Pah. Aku mau dong dibeliin sepeda juga. Sama yang kayak dia. Nggak mau, pokoknya kalau aku nggak dibeliin sepeda, aku tidak mau pergi sekolah. Ada yang masih seperti itu adik-adik? Di situ kalian memaksakan kehendak kalian. Nah, adik-adik, apa yang kalian rasakan ketika kehendak kita nih terkabulkan? Pasti senang. Apalagi? Pasti happy. Apalagi? Aduh, terima kasih Mama, terima kasih Papa. Terima kasihnya beribu-ribu terima kasih. Karena kehendak kita terjadi sesuai yang kita mau. Tapi bagaimana jika kehendak itu tidak terwujud, tidak terkabulkan? Apa yang kalian rasakan di dalam hati? Yah, Mama mah gitu aja gak mau beliin. Yah, Papa mah udah aku gak mau ngomong sama Mama. Udah aku gak mau ngomong sama Papa. Aku mau ke kamar aja. Abisnya Papa gak mau nurutin keinginan aku. Masihkah kalian seperti itu? Ketika kehendak kalian, kemauan kalian tidak dituruti sama sekali. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang arti dari permintaan ketiga dari doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Nah, kita mau buka dari Kejadian 12. Kita buka ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak akan bacakan buat kita semua. Kalian boleh baca di rumah masing-masing. Oke? Judul perikopnya, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Adik-adik, ketika kita baca ini pada ayat yang pertama, di sini Tuhan Yesus
memerintahkan Abram untuk pergi ke negeri yang Tuhan perintahkan. Abram taat, Abram mendengar, dan dia pergi ke tempat itu, tempat di mana Tuhan memerintahkan dia. Nah, setelah itu apa yang Tuhan katakan? Dia memberi janji, adik-adik. Boleh kita baca di ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita lihat lagi di ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lihat adik-adik, ketika Abraham taat, mendengar, melaksanakan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan janjikan? Segala sesuatu yang baik, adik-adik. Ada 3 tadi, jelas-jelas Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram. Asalkan Abram mau taat dan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa Abraham harus mengikuti kehendak Tuhan, adik-adik? Jawabannya karena Abraham adalah ciptaan Tuhan. Sama seperti kita, seperti kakak dan kalian semua. Seperti mama papa, seperti semua keluarga kita, seperti semua orang di dunia ini. Kita ini hanya ciptaan Tuhan. Dan selayaknya kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kalian pernah mendengar tidak kalau Abraham itu disebut sebagai bapa orang percaya? Karena ia taat dan sangat dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana caranya mengetahui kehendak Tuhan? Gimana ya Kak kita tahu itu kehendak Tuhan atau bukan? Gampang sekali, sama seperti yang Abram lakukan. Dia mendengar dan dia memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Begitupun juga dengan orang tua kita. Bagaimanakah kita tahu bahwa kehendak kita itu boleh diterima sama mama papa, atau kehendak kita ini belum bisa terlaksana oleh mama papa? Kita mendengar. Mungkin ketika kalian meminta sesuatu, mama papa nggak bisa langsung mewujudkan itu semua. Mungkin mereka punya alasan. Dan kita boleh loh bertanya, misalkan, Ma, kenapa sih aku belum dibolehkan untuk dibelikan sepeda? Mungkin mama akan menjawab, iya nang, iya boru, iya ama, mama belum punya uang. Mama bayar uangnya untuk sekolahmu dulu, sepedanya nanti ya. Nah, ketika orang tua memiliki alasan tersebut, kita sebagai anak ketika sudah mendengar itu, kita terima. Oh iya, mama punya alasan kenapa kehendak atau keinginanku belum bisa terwujud. Nah, adik-adik, cara yang lain bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Kakak harap kalian tahu ya. Apakah kalian masih ingat hukum Taurat? Ada yang masih ingat atau tidak? Nah, adik-adik, adakah di antara kalian yang sampai dengan saat ini kalian masih melakukan 10 hukum Taurat? Ada yang masih melakukan nggak? Jangan-jangan kalian lupa nih. Ya, adik-adik, salah satu cara kita mengerti kehendak Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, melakukan hukum Taurat. Kita boleh sebutin ya, seperti jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, masih banyak lagi adik-adik. Itu adalah salah satu juga cara bagaimana kita bisa dekat, kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, kenapa ya ketika kehendak kita tidak terlaksana, ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, inginnya marah. Nah, karena kita terlalu fokus akan keinginan kita. Kita fokusnya sama kehendak kita. Jadi ketika mama dan papa belum bisa memenuhi kehendak kita, respon kita seperti itu ya, marah, ya sedih.
ya nggak suka, ya kecewa. Akan berbeda jika hatimu, hati kamu, hati kakak dan kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika kamu mau menghendaki sesuatu dan itu belum terjadi, kamu akan menerima. Kamu akan mendengarkan alasan dari mama papa. Dan kamu belajar mengerti. Belajar bersabar. Oh, mungkin belum saatnya. Oh, mungkin tahun depan. Oh, mungkin bulan depan. Nah, itu banyak sekali. Oke adik-adik, jadi mari kita belajar menyerahkan segala keinginan kita kepada Tuhan. Percaya adik-adik, ketika kamu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Walau doamu tidak dijawab sekarang, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Percayalah. Dan Roh Kudus akan bantu kita nih. Roh Kudus dalam hati kita akan bantu. Akan memberikan kita kesabaran untuk menanti jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Oke, maka mulai dari sekarang, mari kita melakukan perbuatan baik yang dikehendaki Allah terlebih dahulu. Agar hidup kita berkenan kepada Allah. Mulai dari hal kecil. Adik-adik bisa kasih contoh. Mengasihi orang tua, tidak melawan perintahnya, mendengarkan ketika mereka menasihati kita. Oke adik-adik, jadi pada minggu ini kita belajar tentang kehendaknya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar kembali tentang bagaimana kami mau mendengarkan, kami mau melakukan, kami mau mengerti semua kehendak yang daripadamu. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami memiliki hubungan yang erat dengan Engkau, agar kami boleh percaya bahwa setiap kehendak Tuhan jauh lebih baik, lebih luar biasa, lebih daripada yang kami bayangkan. Terima kasih Tuhan, karena kami lemah Tuhan, kami mohon kekuatan untuk Tuhan boleh pimpin kami setiap harinya. Kami mau menyerahkan segala keinginan kami, segala doa kami Tuhan, segala harapan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan ya. Persembahannya boleh dikirimkan ke rekening yang di bawah ini atau dititipkan ke simpulannya masing-masing. Kalau enggak, boleh banget dititipkan ke guru sekolah minggunya masing-masing ya. Kalau barangkali ada yang deket sama rumah guru sekolah minggunya. Kita mau angkat satu pujian lagu persembahan dari Kidung Jemaat nomor 460. Dimulai Bang. mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan tadi ya, sekaligus kita mau mengakhiri ibadah minggu ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah. Kami mau mendoakan persembahan kami ya Bapak.
Biarlah persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan membantu pembangunan gereja kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu minggu depan lagi ya. Dadah.